Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Abdillah dengan NPM 2413025057. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah grafika komputer yang akan membahas mengenai pembuatan garis JDA dan garis Eisenhower. Oke, yang pertama itu kita akan membuat garis JDA di Excel. Oke, yang pertama itu kita bakal nentuin nilai X0 dan Y0. Untuk nilainya ini bebas, beberapa aja. Di sini saya untuk memilih nilai 5 dan 8. Oh iya, untuk bilangan ini bilangan bulat ya. Oke, dan X1 dan Y1 14 dan 13. Nah, untuk menentukan DX dan DY kita akan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu rumus ini. DX itu sama dengan X1, ini X1 dikurang X0, nah, hasilnya 9. Dan DY Y1 kurang Y0 hasilnya 5. Dan untuk menentukan nilai steps ini itu ada dua opsi. Jika DX nya lebih besar dari DY, maka nilai yang diambil adalah nilai DX. Nah, sebaliknya jika DY lebih besar dari DX, maka yang diambil nilai D, karena yang di sini yang terbesar adalah nilai DX, jadi kita ambil nilai DX yaitu 9. Nah, untuk menentukan X increment, yaitu yang gunakan rumus ini DX ini dibagi steps, jadi 9 bagi 9 yaitu hasilnya 1. Nah, untuk yang Y increment yaitu DY dibagi step 5 dibagi 9, hasilnya 0,55. Nah, untuk mengisi ini bagiannya ini, di sini sudah saya isi semua ya, jadi saya cuma menjelaskan ulang saja untuk menghemat waktu. Oke, yang 5 ini yang pasti dia X5 ini ditambah X increment 1, jadi hasilnya 6, dan seterusnya bakal ditambah 1. Untuk yang Y ini 8, nih rumusnya di sini Y tambah Y increment yaitu 0,55, jadi hasilnya 8,55, dan seterusnya sampai ke 13 ini bakal ditambah 55, 0,55. Nah, untuk yang nilai XY ini kita gabungin nilai ini sama ini, jadi hasilnya 5,8 dan 6,9. Kenapa 9 yang Y nya ini? Karena ini jika nilainya lebih dari 0,50, maka dia bakal ambil nilai yang di atasnya, jadi bilangan bulat gitu, jadi dibuletin 8,55 jadi 9 gitu, jadi hasilnya X nya 6, Y nya 9. Nah, jika di bawah 50, jadi dia bakal ambil nilai 9. Dan jika nilai 9 nya ini 9,55 atau ke atas itu, dia jadi bulat 10 gitu. Oke, nah seterusnya dia bakal gini, digabung-gabungin aja. Nah, untuk pembuatan garis ini ya tinggal sesuaikan aja dengan XY ini, 5 nya di mana, 8 nya di mana, kita kasih warna buat
nentuin garisnya ini, dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah hasil garis DDA pada Excel ini. Oke, kita akan masuk ke pembuatan garis selanjutnya, yaitu garisnya bakal pakai sebuah program HTML dengan ya ada JavaScript-nya juga, program JavaScript. Oke, langsung aja kita ke pembuatan selanjutnya. Oke, itu. Nah, ini dia adalah sebuah program garis di HTML dan JavaScript. Ini udah saya buat ya, jadi saya sama seperti yang Excel tadi, cuma menjelaskan ulang aja. Nah, untuk di bagian sini tanda seru ini, dia bakal ngecetak ini untuk membuat judul. Nah, di sini judulnya itu ada tugas algoritma pembentukan garis DDA. Terus di sini saya menambahkan style CSS ini itu sebuah body. Nah, bodinya itu background color dan dia berwarna hijau. Terus di sini ke body lagi, itu di sini bodinya itu akan membuat sebuah kanvas, dan kanvas tersebut ID-nya itu adalah kanvasku, dan tinggi dari kanvasnya ini 500 dan lebarnya 500. Jadi dia sesuai lah, tidak condong, tidak lebih dan kurang. 500 itu udah pas untuk membuat kanvas pada garis. Nah, kita di sini menggunakan script. Nah, yang red canvas ini dia buat mengambil elemen. Sini elemen kanvas ini untuk membuat gambarnya. Nah, lecet di sini akan menggambar kanvas tersebut dalam 2 dimensi. Kemudian ada CTX Gold Style untuk membuat warna kanvas tersebut menjadi putih. Karena di sini saya menggunakan kode warna putih, yaitu dengan pagar X-nya 6 kali. Dan kemudian sama kayak ini 500. Jadi CTX nya untuk membuat luas sebuah kanvas gambar. Nah, kemudian masuk ke function draw DDA. Nah, di draw DDA ini ada X0 ya, X1 Y1 untuk menentukan garisnya. Nah, di sini untuk menentukan DX nya ini sama kayak yang di Excel tadi, dia nilai X1 nya dikurang nilai X0 dan D nya sama Y1 dikurang Y0. Nah, stepnya ini dia untuk ngebuat sama kayak tadi, dia bakal cari nilai yang paling besar. Jika nilai DX yang lebih besar dari DY, maka yang diambil adalah nilai DX. Jika sebaliknya, yang diambil adalah nilai DY. Nah, untuk menentukan increment yang sama kayak tadi yang di Excel, untuk menentukan X incrementnya, DX dibagi dengan step, dan yang Y increment dia dibagi dengan step. Kemudian dari hasil tersebut bakal masuk ke nilai X dan Y. Ini yang bakal nentuin. Dari sini
Sini habis itu masuk ke pengulangan untuk membuat garis. Nilainya ya pasti 0. Nah, jika nilai ininya kurang dari step, maka dia akan terus bertambah terus dan akan mencetak sebuah garis. Ini garisnya berwarna merah, dan garis tersebut akan tercetak menjadi ukuran 2. Jadi ya ukurannya itu tidak terlalu tipis banget, karena saya ambil ininya 2 untuk mencetaknya lah. Jadi 2 terus kemudian ke X increment, Y increment, kemudian draw DDA ini untuk memanggil fungsi tersebut untuk menjadikan sebuah garis dan latar garisnya, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Garisnya sesuai warna merah, dan untuk ini backgroundnya ini bukan background sih, kayak untuk di bagian fungsinya ini kan kanvasnya itulah, kanvasnya warna putih, ukuran kanvasnya sesuai 500. Ini kan 450 atas 50, jadi dia hasilnya garisnya bakal miring gini dari kanan ke kiri. Oke, jadi itu adalah program pembuatan garis di HTML dan JavaScript. Oke, kita langsung ke yang terakhir aja, yaitu pembuatan garis Bresenham pada Excel. Nah, oke, jadi di sini untuk beberapa cara pembuatan step-step pembuatan garis Bresenham. Untuk tabelnya buat seperti ini. Nah, untuk nilai ini sudah saya isi semua, jadi saya hanya menjelaskan ulang saja bagaimana cara pengerjaannya biar lebih cepat, menghemat waktu agar tidak terlalu lama. Oke, untuk rumus-rumusnya itu seperti ini. Oke, kita dari sini dulu. Nilai X 0 sampai Y1. Nah, untuk nilainya ini sudah kita berikan. Untuk nilai ini terserah ya, sesuaikan aja. Nah, untuk menentukan dx dan dy nya ini sama seperti yang pembuatan garis DDA sebelumnya, yaitu dx sama dengan x kurang x0, dan yang dy nya y1 dikurang y0. Jadi ini hasil dx sudah. Nah, untuk menentukan nilai D1, D2, P, dan M. Nah, untuk D1 nya ini dia bakal mengalihkan nilai dy nya ini dengan 2, jadi hasilnya 10. Kemudian untuk D2 dia akan melakukan pengurangan dengan dx dan dy dikurangi. Oke, 9 kurang 5, jadi kemudian dikali 2, hasilnya 8. Untuk nilai P
ini tinggal D1 dikurangi DX nih, jadi hasilnya 1. Yang M Y1 dikurangi Y0 hasilnya 5, kemudian X1 kurang X0 hasilnya 9. Nah, hasil tersebut itu baru dibagi kemudian menjadi 0,5. Nah, untuk mengisi ini nilai P-nya 1, kemudian X-nya 5, Y-nya 8. Nah, kemudian kita isi yang bagian X-nya aja dulu karena nilainya udah terlihat jelas ya. Jadi bakal berurutan, nah urutannya ini bertambah ya, tambah terus. Oke, sini. Nah, untuk menentukan nilai P selanjutnya dan Y selanjutnya itu bagaimana sih? Nah, oke. Untuk menentukan nilai P selanjutnya yaitu, nah di sini nih rumusnya nih. Nih lihat ini ya. Karena nilai P-nya itu lebih besar dari 0, maka nilai P ini bakal dikurangi dengan D2. Jadi hasilnya minus 7. Karena menggunakan rumus ini, nilainya ya ini bakal bertambah 1. Nah, untuk terus yang apa ini hasilnya 3, yang P nilai P-nya ini 3, karena yang nilai sebelumnya itu min 7 tuh, karena nilainya kurang dari 0, maka dia bakal nambah dengan nilai yang ada pada D1 yaitu 10. Nah, min 7 ini bakal ditambah dengan 10, jadi hasilnya 3. Nah, untuk nilai Y-nya ini karena dia P-nya ini ya kurang dari 0 lah, jadi nilai Y-nya ini bakal menetap. Nah, untuk selanjutnya ini sama seperti yang sebelumnya nih. Jika nilai sebelumnya itu P3 nya lebih besar dari 0, jadi dia bakal dikurangi 8. Kemudian nilainya bakal ditambah 1. Nah, ini karena jika nilai P-nya ini kurang dari 0, maka dia bakal tambah 10 jadi 5. Karena ini min 5 ya, 10 nih, Y-nya 10, ini 5, terus ini dikurang jadi plus 11. Oke, kemudian untuk garisnya ini sama kayak ada garis JDA, tinggal sesuaiin aja X sama Y nya, X nya di mana, Y nya di mana, terus kemudian kita kasih warna biar apa ya, menandai garis ini bakal seperti apa. Nah, jika sudah baru kita tambahkan sebuah garis, terus kemudian kita tarik ya, dari atas atau bawah sama aja, yang penting sesuaiin sama tingkatannya. Oke, jadi itu pembuatan garis Bresenham. Oke, nah untuk perbedaan utama antara garis DDA dan Bresenham itu terletak pada cara perhitungannya. Nah, DDA ini kan gunain operasi pembagian dan jumlahan dengan bilangan desimal, sehingga bisa menghasilkan sedikit kesalahan pembulatan. Nah, untuk sementara itu garis Bresenham itu menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat, sehingga lebih cepat dan akurat dalam menentukan pixel yang harus diwarnai. Karena lebih efisien,
algoritma Besenham itu lebih sering digunain dalam grafika komputer dibandingkan dengan garis DDA. Oke, jadi itu saja yang bisa saya berikan mengenai pembuatan garis DDA dan garis Besenham. Oke, saya rasa cukup untuk pembuatan garis ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.